Halo teman-teman, jangan lupa di follow juga Instagram kita yang baru, karena yang sebelumnya dalam masa pantau Instagram di follow juga. Ini backup kita, akun Fast and Furious Official, sama kayak YouTube kita. Oke, di follow juga Tokopedia kita supaya update-update terus. Nah, bagi teman-teman yang punya Tokopedia kan bisa ngupdate, mau belanja ikan, mau belanja makanan, mau belanja vitamin, mau belanja obat-obatan, bisa di Tokopedia kita. Oke, ini linknya. Oke, jangan lupa dicari tuh ya Tokopedia kita. Oke, terima kasih semua. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel, dan kebetulan menjelang hari Natal nih kita ya nggak terlalu sibuk, ya kan? Jadi gue mempersiapkan sesuatu di rumah gue. Jadi ini mainan-mainan gue, nanti gue mau bikin akuarium buat nyimpen. Ya gue kan pengen piara ikan juga. Karena gue pengen piara ikan juga, gue pengen punya mainan lah di rumah. Akhirnya gue bikin seperti ini belum kelar, baru rak-raknya doang gue siapin. Oke, jadi ini adalah planning dimana gue pengen punya piaraan sendiri lah, ya kan? Gue punya piaraan sendiri, mumpung hari-hari libur menjelang-jelang Natal nih, gue pengen mengabulkan keinginan gue di rumah gue sendiri nih. Kan sebelumnya gue punya satu akuariumnya di rumah di konten sebelumnya. Nah ini gue nambah beberapa akuarium buat koleksi-koleksi gue di rumah. Oke, jadi gue memikirkan sebuah sistem, dimana sistem ini bisa kalian copy, bisa kalian contek tanpa kalian perlu karena gue udah riset. Jadi video ini akan gue pilah menjadi 3 part. Nanti gue akan jelasin satu persatu gimana fungsinya masing-masing, ya kan? Jadi kita cek dulu yuk, kita jalan-jalan dulu. Jadi dimensi tank yang di sini nih, ini semuanya 150 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, susunnya 3. Jadi rencananya gua yang atas itu gue pengen tank-tank gede, yang bawah ini khusus buat pari-pari yang medium size. Gue pengen piara sendiri pari-pari buat medium size di sini. Nah, nanti sistemnya lagi gue pikirkan, dan yang udah berhasil gue udah coba di satu sisi. Jadi ini bukan proyek apa ya? Bukan proyek urgent, karena gue udah ada toko lama. Toko lama pun masih utuh akuariumnya, kayak toko zaman dulu. Toko baru, toko lama, terus udah ada farm juga kan. Jadi ini cuma proyek iseng mainan gue pengen piara ikan. Tiap hari gue pulang, gue masih bisa ngurusin ikan gue gitu. Nah ini udah jadi, set, boleh dilihat teman-teman. Nah ini udah jadi, ini perdana, ini konsep mungkin udah ada yang pernah bikin, tapi ini gue bikin lebih simple. Jadi ini gue menciptakan ini khusus buat ikan-ikan pari gue. Oke, ikan-ikan pari yang mungkin kecil menuju ke medium. Nanti rencananya gue satu tank hanya 2 ekor supaya fokus. Akuarium ini ada akuarium ukuran 1 meter kali 70, tinggi 40. Nah ini ada, kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada 3 susun, set, di bawah 1 sump filter. Fungsinya apa? Nah gini, jadi buat teman-teman, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita memanfaatkan ruang yang ada, tempat yang ada, terus tapi pertumbuhan ikan dan semuanya akan tetap maksimal, karena dengan susunan akuarium seperti ini, otomatis itu debit air di satu susun ini lebih gede, ya kan? Kalau kalian cuma punya satu akuarium, kalian bikin sekat, mau top filter, mau filter samping, mau sump filter, akhirnya otomatis tanknya hanya di sini aja. Dan kelebihannya adalah di sini, untuk 3 susun akuarium ini digerakkan oleh 1 pompa.
Pompa yang gue gunakan itu cukup satu. Jadi kalau kalian misalkan lagi musim hujan gitu, kalian lagi musim hujan, mungkin bisa nambahin heater satu di sump-nya saja gitu. Nah, jadi untuk di akuarium ini kan ada 5 baris. Kalau kalian lihat, ini gue memakai Sunsun GTP 3000. Oke, ini kalau kalian bisa baca di sini GTP 3000 itu kurang lebih 26 watt. Maksimum daya dorongnya 3,6 meter ke atas. Oke. Sponsor kan? Enggak, ini enggak sponsor. Gue cuma menyarankan yang baik. Ya, semoga disponsor habis ini. Enggak. Jadi gini, dengan manfaat seperti ini, kita cuma cukup pakai satu pompa. Tadinya, pertama desain awalnya, ini kan desain gue gambar, ini gue mengharapkan ada 20 akuarium di sini. Benar 20. Tapi akhirnya kalau satu-satu kita buat filter, mau filter samping, mau filter, akhirnya kita memanfaatkan ruang, memanfaatkan daya listrik yang lebih gede, dan memanfaatkan jadi debit airnya hanya segini aja buat salah satu ikan. Tapi kalau ini kan cenderung lebih stabil, cenderung suhu lebih terjaga. Nah, dan memang kalau kayak begini ada kelemahannya, teman-teman, ada kelemahannya. Kelemahannya adalah misalkan ada satu akuarium yang ikannya sakit, bisa, dan sakit itu bisa menular ke yang lain. Tapi kita udah pastikan sebelum ikan itu masuk ke sini, ikan udah sehat. Jadi kita juga jaga airnya supaya airnya tetap sehat di sini, gitu loh. Kalau kita bisa jaga airnya sehat, akhirnya kita akan memiliki ikan-ikan yang sehat juga. Betul, teman-teman? Oke. Jadi di sini inilah karya gua. Jadi kalau kalian lihat di sini, sistemnya adalah, kita gue colok dulu ya. Jadi di sini pompa dari sump filter, oke. Pompa dari sump filter akan naik ke atas sampai atas, dan dia ngalir di situ tuh. Nah, ada air masuk kan di situ. Oke. Nah, dari situ air masuk, air akan jatuh di sana, pojokan sana. Itu buangan atas dan buangan bawah. Kalau kalian bisa lihat, dia sistemnya ada pemipaan seperti di sini. Nah, seperti di sini nih. Ini lebih terang. Nah, dia ada buangan bawah, ada buangan atas. Nah, kalau kalian bisa lihat, mau lihat dalamnya, bisa lihat ke dalam. Nah, kalian lihat dalamnya seperti itu. Seperti buangannya sump filter di mana biasa kita buat di tukang-tukang akuarium, seperti itu. Oke, jadi air misalkan ini kalian lihat di sini deh. Lihat di sini. Nah, ini kan air masuk dari sisi kiri. Terus air jatuh lagi dari sisi kanan. Dari kanan turun. Nah, air masuk dari sisi kanan, dibalik sang, air buang dari sisi kiri. Oke. Dan dari sini air masuk lagi sisi kiri. Dia buang di dia buang di sisi kanan. Dibuang di sisi kanan, habis itu air jatuh dari sisi kanan ke sump filter. Gitu, teman-teman. Gue di sini menggunakan kristal bio. Ini masih gue tiban pakai bata supaya dia tenggelam. Terus di sini ada Keratobek. Ya, terus ini langsung pipa mesin air. Nah, di sini gue pakai heater satu. Jadi kalau buat yang di indoor, dan boleh di indoor, tapi buat teman-teman yang biar akuariumnya di indoor dan suhunya lebih stabil, ya heater boleh dipakai buat jaga-jaga aja. Ini sebenarnya buat jaga-jaga aja, gitu. Oke, jadi di sini sistemnya sama, ada 5 susun, dan total ada 20 include sump, 3 yang bisa dipakai buat ikan, dan 15 yang bisa dipakai ikan, dan ada sumpnya 5. Oke. Nah, kenapa gue buat seperti ini? Nanti gue akan jelasin di part kedua, teman-teman. Ya. Jadi ini mainan gue di rumah, gue eksperimen dan ini berhasil. Nanti
Di part kedua, gue akan ngasih tahu hebatnya sistem ini seperti apa. Oke, penasaran kan? Oke, kita lanjut ke part kedua di next video ya teman-teman. Tunggu ya.